warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Baik, alhamdulillah. Di pagi hari yang cerah ini kita kembali lagi bertemu untuk melaksanakan pembelajaran secara bersama-sama. Ibu harap secerah pagi ini juga semangat kita untuk belajar, ya. Karena dalam belajar itu diperlukan rasa semangat agar kita bisa memahami materi yang kita pelajari. Tapi tetap dimulai dengan berdoa. Karena yang memiliki ilmu pengetahuan hanyalah Allah. Jadi kita perlu meminta kepada Allah agar dilapangkan hati kita, dilapangkan pikiran kita untuk dapat menerima materi dan memahami pelajaran yang kita pelajari. Oke. Seperti biasa sebelum belajar kita mulai dengan berdoa. Ibu mintakan satu orang untuk memimpin doa. Silakan. saya Bu. Ya, silakan pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Posisi berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sudah kita mulai dengan berdoa. Artinya kita sudah meminta kepada Allah. Tapi ibu ingatkan, tolong Ahmad Baihaqi pada saat berdoa itu keseriusannya. Berdoa itu kita menghadapkan diri kepada Allah, kita meminta kepada Allah. Jadi mohon yang fokus kalau berdoa, jangan sambil bercanda atau bermain-main. Ya, silahkan keluarkan buku fikihnya. Kita hari ini akan membahas materi pembelajaran keberapa? Keempat. Betul, kita akan belajar bab 4. Mana materi apa? Akikah, ya betul. Tolong peralatan yang ada di meja hanya peralatan yang menunjang kegiatan belajar. Selebihnya mohon disimpan terlebih dahulu ya. Oke, agar kita bisa fokus belajarnya. Baik, kita memasuki materi akikah. Yang pertama mengenai pengertian akikah. Ada yang tahu apa arti akikah di sini? Ya, akikah itu berkaitan dengan binatang, penyembelihan binatang. Oke, akikah itu menurut bahasa apa ya artinya? Iya betul, akikah menurut bahasa artinya memotong rambut. Sedangkan menurut istilah, akikah itu merupakan binatang yang disembelih pada hari ke-7 atau kelipatan ke-7 dari kelahiran seorang bayi, disertai dengan memotong rambut dan pemberian nama. Jadi pada pelaksanaan akikah itu disembelihkan binatang, kemudian dipotong juga rambut si bayi, kemudian juga diberikan nama. Nah, nama di sini adalah nama yang terbaik. Kita tidak boleh dong asal-asalan memberikan nama kepada anak, karena nama itu adalah doa. Dan nama itu sering sekali kita ucapkan, seperti ibu memanggil Putri Ramadhani, artinya apa nih? Perempuan yang lahir di bulan Ramadan, bulan yang suci. Nah, seperti itu kan bagus ya artinya. Jadi kita harus menamai anak itu dengan nama-nama yang baik, agar pada saat dipanggil itu menjadi sebuah doa yang insya Allah akan terkabulkan pada anak tersebut. Ya, itu. Selanjutnya hukum akikah. Tolong dibacakan hukum akikah. Ya, hukum akikah itu apa? Sunnah muakkad. Hukum akikah itu sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan kepada orang tua yang memiliki kemampuan untuk mengakikahi anaknya. Karena itu merupakan satu tanggung jawab orang tua kepada anaknya, kewajiban yang harus ditunaikan kepada anaknya, kewajiban mencari nafkah, memberikan kasih sayang yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau akikah ini hukumnya sunnah muakkad, artinya kalau memang tidak mampu ya tidak berdosa karena sunnah. Tapi kalau mampu, ya sangat baik untuk dilaksanakan karena sunnah yang sangat dianjurkan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang 4. Tolong dibaca artinya itu. Setiap anak tergadai dengan akikahnya, ya, yang disembelih baginya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan juga diberi nama. Nah, itu sesuai dengan hadis. Artinya kita mengikuti perintah Nabi, perintah Rasul, karena itu merupakan sunnah. Baik, ada yang ditanyakan mengenai hukum dan pengertian akikah? Paham? Paham. Apa tadi coba pengertian akikah? Secara bahasa saja. Ya, betul. Secara bahasa, akikah itu merupakan hewan yang disembelih atau pemotongan rambut. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai syariat akikah. Tolong jangan bercanda dulu ya. Nanti berbicaranya di luar pada saat sudah jam istirahat. Untuk pelajaran ibu harapkan fokus dulu, ya.
fokus dulu agar kita semua bisa belajar dengan nyaman, karena temannya mungkin bisa terganggu dong kalau ribut-ribut ya. Oke, syariat akikah. Orang yang pertama kali melaksanakan akikah adalah panutan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau mengakikahi cucu beliau, yaitu anak Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Cucu kembar beliau nih, ada yang tahu siapa namanya? Hasan dan Husain. Ya betul, Hasan dan Husain. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mengakikahi cucu kembar beliau dengan 2 ekor kambing kibas. Ya, jadi itu sejarah adanya akikah, karena memang siapa itu? Nabi Muhammad betul mengakikahkan siapa? Hasan dan Husain. Jadi itu merupakan sejarah yang membuat kita sebagai umat yang mengikuti sunnah Nabi untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, ada yang tanyakan mengenai syariat akikah? Oke, sudah ya? Paham? Paham. Selanjutnya jenis dan ketentuan hewan akikah. Nah, sama seperti kurban yang kita bahas minggu kemarin. Hewan akikah itu berupa kambing ataupun sapi, hewan ternak lah ya, hewan ternak yang besar, seperti kambing, sapi, unta, nah seperti itu ya. Tapi kalau Nabi Muhammad itu dengan kambing, tapi boleh juga dengan sapi. Syaratnya itu seperti hewan kurban yang kemarin kita bahas, harus yang baik, harus hewan yang terbaik. Tidak boleh kita pilih hewan yang cacat, yang pincang, yang sakit, ya. Jadi harus memenuhi kriteria seperti hewan kurban. Jadi tidak boleh sembarangan. Misalnya kita punya kambing nih, kebetulan habis melahirkan, terus ada nih kambingku yang pina sakit, aku sembelih aja nah buat akikah selajur. Nah itu nggak boleh ya, itu tidak boleh, karena akikah itu harus dipilih dengan betul-betul hewannya. Jangan yang mau mati nih, sakit kambingnya mau mati jadi disembelih aja buat akikah. Nah itu tidak boleh ya, harus dipilih yang terbaik, karena akikah itu kan merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah akan anak yang dikaruniakan Allah kepada kita. Anak itu merupakan amanah dari Allah. Artinya Allah percaya bahwa kita mampu merawat anak, mendidik anak, dan membesarkannya dengan baik. Jadi kita harus pilih juga yang terbaik dalam mengakikahinya. Jangan asal, jangan sembarang ya. Nah itu pemberian dari Allah, karena anak itu tidak bisa diciptakan dengan tanpa Allah. Selain Allah itu nggak bisa ada yang menciptakan anak. Paling mepet itu robot pun tidak bisa seperti anak, sempurna penciptaan Allah. Makanya kita harus memilih yang terbaik untuk kita jadikan akikah, hewan persembelihan akikah. Namun kalau kurban itu kan dilaksanakan kurban itu dilaksanakan pada saat bulan Dzulhijjah dan dibagikan dagingnya itu dalam bentuk mentah. Jadi kalau habis disembelih itu dipotong-potong, dibagi, lalu diberikan kepada orang-orang. Tapi kalau akikah itu dagingnya harus dimasak terlebih dahulu. Jadi pembagiannya dalam bentuk daging yang sudah matang, seperti itu ya. Adapun ketentuannya, laki-laki itu 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Kalau perempuan 1 ekor kambing. Bu, misalnya kalau laki-laki 1 ekor kambing saja boleh tidak, Bu? Misalnya nih mepet ekonominya, boleh tidak? Boleh, karena itu merupakan sunnah. Bu, kenapa laki-laki itu harus lebih banyak dari perempuan? Karena memang kodratnya laki-laki itu pemimpin. Ya, laki-laki itu pemimpin, jadi dia lebih banyak bagiannya. Karena berat tanggung jawab laki-laki, jadi diberikan 2 akikah tersebut, hewan akikah. Kalau perempuan 1, karena perempuan adalah orang yang dipimpin. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau anak laki-laki itu 2, tapi kalau tidak mampu 1 saja boleh. Misalnya ibu nih habis melahirkan, ibu mempunyai anak laki-laki, alhamdulillah, masya Allah. Tapi ibu hanya punya 1 ekor kambing. Apakah ibu laksanakan sekarang 1 ekor kambing tersebut, atau ibu menunggu bisa beli 2 dulu baru akikah? Bagaimana? Ayo menurut kalian gimana nih? Ibu laksanakan sekarang atau ibu nunggu aja sampai ibu bisa beli 2 kambing?
Sekarang betul dilakukan sekarang, karena takutnya nih kalau misalnya ibu tunggu-tunggu nanti tiba-tiba ada keperluan lain yang mendesak dan mengharuskan ibu menjual kambing tersebut, malah nggak jadi dong akikahnya ya. Atau yang sangat ditakutkan juga kalau tidak panjang umur, jadi kita tidak bisa melaksanakan akikah untuk anak kita. Jadi kalau ada satu boleh saja ya, karena itu 2 ekor itu sunnah. Jadi kalau satu boleh saja, seperti itu ya. Paham? Paham. Oke, ada yang ditanyakan? Selanjutnya, jika tidak ada yang ditanyakan, pembahasan selanjutnya nih. Ya, oke, selanjutnya waktu pelaksanaan akikah. Bu, akikah itu bolehkah dilaksanakan kapan saja? Jawabannya boleh atau tidak nih? Ayo kita simak dulu. Silakan bacakan nih waktu pelaksanaan akikah yang ada di buku. Dilakukan pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21. Iya, dilaksanakan pada hari ke-7, ke-14 atau ke-21 hari kelahiran anak atau bayi tersebut. Jadi ada aturannya, ada kelipatan 7 ya. Tapi kalau sudah besar gimana? Masih bisa tidak melakukan akikah? Masih boleh ya, seperti itu. Oke, itu mengenai waktu pelaksanaan akikah. Selanjutnya, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Paham? Paham. Kalau sudah paham, kita masuki materi yang terakhir mengenai akikah, yaitu hikmah adanya akikah. Pelajaran yang dapat dipetik akan adanya akikah. Yang pertama, merupakan wujud dari rasa syukur kita kepada Allah atas karunia yang diberikan berupa anak. Ya, itu jadi merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita, bukan ajang pamer ya. Bukan ajang buat gaya-gayaan, bukan. Yang kedua, menambah rasa cinta anak kepada orang tua, karena itu merupakan gini loh, kalau orang tua punya anak terus diakikahi, orang tua merasa senang. Artinya anak juga akan merasa bahagia bahwa orang tuanya itu senang dikaruniai anak seperti itu. Nah, paham tidak? Ya, jadi anak itu akan semakin cinta kepada orang tuanya karena orang tuanya menghargai kehadiran anak tersebut. Nah, ya, seperti itu. Merupakan salah satu cara menumbuhkan rasa cinta anak kepada orang tua. Yang ketiga, menciptakan hubungan yang baik dalam lingkungan masyarakat karena berbagi kebahagiaan. Nah, seperti ini. Kalau pernikahan itu kan ada perayaannya ya, menandakan ini saya sedang menikah hari ini, ini suami saya, ini istri saya. Kalau akikah, ini loh anak saya baru saja melahirkan anak, dan ini anak saya, anak yang saya cintai, saya hargai, ini pemberian Allah. Dan akikah merupakan perayaannya atas bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kita mengundang keluarga, kerabat, tetangga untuk berkumpul di rumah kita. Kita sama-sama berbagi kebahagiaan kan? Ya, jadi bukan cuma kita merasakan kebahagiaan akan hadirnya anak tersebut, tapi diharapkan juga seluruh lingkungan masyarakat yang ada di sekelilingnya juga merasakan kebahagiaan yang sama, terutama bagi orang yang tidak mampu. Kan kita berbagi makanan ya, jadi orang insya Allah akan bahagia seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Sudah habis materi pembahasan kita mengenai akikah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak? Sudah paham? Paham. Kalau sudah paham, maka akan Ibu adakan kuis tanya jawab mengenai benar atau salah ya. Silahkan angkat tangan benar. Silahkan angkat tangan dan katakan benar jika pernyataan yang Ibu sampaikan ini benar, dan silahkan katakan salah jika memang yang Ibu katakan ini tidak benar, tidak sesuai dengan materi yang tadi dipelajari. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke. Ibu hitung sampai 3 dulu nih untuk menyiapkan diri. 1, 2, 3. Iya, sudah ya? Sudah siap? Sudah. Ibu rasa sudah siap ya? Sudah siap. Karena kalian kan sudah mendengarkan dengan seksama apa yang dijelaskan Ibu, dan kalian juga tidak ada pertanyaan kepada Ibu artikan bahwa kalian sudah paham. Oke, kita mulai. Siap-siap nih. Siap-siap ya. Yang pertama, akikah merupakan salah satu bentuk perayaan atas kelahiran anak. Betul atau salah? Benar. Benar ya. Benar atau betul sama saja. Benar ya. Sebagai bentuk perayaan. Pertanyaan yang kedua, hewan akikah boleh diganti dengan uang yang jumlahnya sama. Benar atau salah? Salah. Salah ya, salah.
Kalau akikah itu dilaksanakan dengan menyembelih binatang akikah yang sesuai dengan syarat binatang kurban. Jadi tidak boleh digantikan dengan uang. Misalnya kalau kambing kisaran 4 juta ya, 5 juta misalnya, 5 juta harga seekor kambing, lalu kita males nih karena repot masak-masak segala, jadi kita pakai uang saja dibagikan kepada orang-orang. Itu tidak boleh, itu bukan simbol dari akikah. Simbol dari akikah adalah penyembelihan kambing, pemotongan rambut, dan pemberian nama. Jadi tidak boleh seperti itu ya, diganti dengan uang itu tidak boleh. Betul ya? Jawabannya mantap. Yang ketiga, binatang akikah boleh dalam keadaan sakit selama sakitnya tidak parah. Betul atau salah nih? Salah, iya betul, salah jawabannya ya. Meskipun sakit, misalnya cuma telinganya sedikit luka, tidak boleh ya, harus yang sempurna, yang terbaik kata ibu tadi ya. Ya tidak boleh yang sakit, ini mau mati nih, aduh, jangan ya. Misalnya kambingnya masuk angin, kembung, terus disembelihlah untuk akikah, nah itu tidak boleh. Yang keempat, boleh menggabungkan pelaksanaan akikah dengan kurban secara bersamaan. Jadi kita satu hewan saja, misalnya menggunakan sapi, tapi kita laksanakan, kita niatkan untuk akikah dan kurban. Boleh? Benar atau salah? Salah, betul. Nggak boleh ya menggabungkan karena beda niatnya ya. Kalau kurban itu ya untuk kurban, kalau akikah kan sebagai bentuk kita atas anak yang dilahirkan, jadi beda ya. Ini beda jalur nih. Tapi hewannya kan sama ya, mirip-mirip, jadi digabung biasanya materi tentang ini. Bersejajar lah, tapi tidak boleh dalam pelaksanaannya digabung. Seperti itu ya. Oke. Terakhir nih, pertanyaan kelima. Salah satu hikmah dari akikah adalah menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mampu. Benar atau salah? Salah ya. Menunjukkan bahwa kita orang yang mampu, artinya sombong. Ada kesombongan di sini. Padahal dasar akikah itu merupakan ikhlas. Kita bersyukur dengan ikhlas. Kita bersyukur kepada Allah tapi dilakukan dengan cara yang ikhlas. Kalau menunjukkan bahwa kita mampu, artinya sudah ada titik-titik kesombongan di situ. Maka tidak boleh. Oke, selesai sudah kuis benar atau salah. Mantap nih, Masya Allah, anak-anak ibu semuanya sudah paham ternyata apa yang disampaikan oleh ibu. Ada lagi tugas untuk 2 orang. Jadi silahkan cari teman, bebas kalian pilih teman. Tapi jangan digabung ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, jangan digabung. Oke, satu kelompok terdiri dari 2 orang. Dan ada satu pertanyaan yang akan dibahas oleh kalian dari setiap kelompok. Bisa ditulis pertanyaannya, dicatat dulu ya. Disimak pertanyaan dari ibu. Bagaimana pendapatmu jika orang tua belum berakikah namun sudah memiliki bayi? Mana yang lebih dulu diakikahi? Diri orang tua tersebut atau mengakikahkan bayi atau anaknya? Nah, kemukakan alasan kalian, tuliskan dengan rapi. Ibu mohon kerjasamanya. Nanti akan dikumpulkan kepada ketua kelas untuk kemudian dikumpulkan lagi kepada ibu. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa dipahami, silahkan dikerjakan. Ibu berikan waktu 15 menit ya. Baik, Bu. Oke. Sudah 15 menit? Sudah 15 menit ya. Silahkan kumpulkan kepada ketua kelas. Silahkan ketua kelas kumpulkan kepada ibu. Ya, terima kasih ketua kelas ya. Nah, ya begini dong, kalau menulis itu yang rapi supaya ibu bisa membacanya. Ya, akan ibu bawa ke kantor untuk ibu nilai. Kemudian ibu akan bagikan lagi kepada kalian. Kalau sudah, ibu rasa cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Karena Masya Allah kalian semua sudah paham dan mengerti apa yang ibu jelaskan mengenai materi akikah. Semoga kita semua bisa mengamalkan ya. Nanti pada saat kita sudah besar, atau tanya ke orang tua kalian. Kalian sudah diakikah ya belum, Mak? Saya sudah diakikah ya belum? Nah, tanya. Oke, supaya tahu ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan kalian semua bisa menjadi manusia yang ikhlas dalam menjalankan segala amal ibadah. Diniatkan hanya karena Allah Ta'ala, jangan diniatkan untuk pujian atau apresiasi yang banyak dari orang lain, karena yang berhak menilai kita hanyalah Allah ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Salah hilang ibu mohon maaf. Tolong nanti ketua kelas ambil lagi catatannya kepada ibu di kantor.
Wabillahi taufik wal hidayah. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.